Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, rasanya hari-hari ini roh ketakutan begitu mencekam. Tapi firman Tuhan berkata, ya, jangan takut. Yesus bilang jangan takut. Kita bukanlah orang-orang malam yang tidak mengerti akan tanda zaman. Kita tahu semua harus terjadi. Dan ketika semua harus terjadi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus hari-hari ini jangan cuma menambah sistem imun, tapi tambah sistem imanmu, amin. Ya, bangun sistem iman yang lebih kuat hari-hari ini. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan sedang dan terus akan digenapi. Ya, kita ada di hari-hari yang ya kita harus semakin berjaga-jaga. Ya, bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, saya tuh kalau merenung-renung apa yang akan terjadi ke depan, ya jujur ada sedikit ketakutan di hati saya. Melihat keadaan zaman, firman Tuhan sedang digenapi. Ya, saya mulai berpikir kalau sebentar lagi nanti memang benar-benar semua terjadi, tidak ada penggunaan uang tunai. Lalu akan ada satu pemerintahan dunia. Dan kita tahu bersama itu artinya kedatangan Tuhan, masa antikris sudah di depan mata. Saya seringkali berpikir benar Alkitab berkata berbahagialah mereka yang mati sejak saat ini di dalam Kristus. Karena mereka sudah tidak lagi akan mengalami semua itu. Tapi Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus bilang begini, kalau disuruh pilih nih, aku milih mati. Lebih enak bersama Tuhan. Kenapa? Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku jauh dari Tuhan. Kalau suruh pilih, kata Rasul Paulus, lebih suka aku beralih dari tubuhku ini dan menetap pada Tuhan. Tapi lebih berguna kalau aku masih hidup. Itu untuk apa? Untuk kepentingan imanmu. Supaya aku masih menjadi kesaksian dan Tuhan memakai aku, kata Rasul Paulus, ya, untuk, makanya dia bilang bagiku hidup tuh Kristus. Mati itu untung. Sehingga Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Dua-duanya tuh luar biasa. Saya menyampaikan ini supaya apa, saudara? Hari-hari ini semua orang sedang dilanda oleh roh ketakutan, terutama roh takut mati. Takut mati. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang udah siap mati? Semua bingung ya. Yang sudah siap, saya nggak tanya yang sudah mau loh. Beda loh antara mau dan siap loh. Yang sudah siap angkat tangan, yang sudah siap. Lah terus saudara ngapain aja ke gereja selama ini? Hello? Goal kita sebagai orang percaya adalah kita siap menghadapi kematian. Karena mati itu untung, kata firman Tuhan, amin. Loh kenapa saudara tidak siap? Saudara, engkau siap atau tidak siap? Kita nggak bisa prediksi loh yang namanya mati itu, apalagi hari-hari ini kan. Kemarin ipar saya meninggal di Solo 48 tahun. Kalau saya bicara tentang kematian, tolong saudara jangan melirik yang sudah tua ya. Terus saudara cari yang sudah rambut putih, kayaknya dia duluan ibu. Sorry ya, kematian tidak syaratnya nggak harus tua. Yang muda-muda tolong perhatikan, amin. Kemarin teman saya mamahnya umur 86 kena COVID. Anaknya 50 tahun. Secara logika kalau kita dengar 86 sama 50 yang mati yang mana? Semua langsung ngomong yang 86 bu. Saudara tahu faktanya yang 86 hidup sehat baik-baik aja. Yang 50 tahun mati. Karena itu saya mau bilang syarat mati itu gak harus tua. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Siap mati. Amin. Tapi jangan cari siap mati tapi jangan cari mati. Ya, kita harus menjaga tetap. Saudara pakai masker kalau keluar. Ya, kalau nggak penting-penting nggak usah keluar. Tapi jangan takut mati. Satu orang WA kepada saya gini, Bu. Pertama kali saya dapat khotbah ibu di YouTube channel. Saya tuh bingung ya, ada pendeta yang ngomong-ngomong mati kok tenang-tenang aja malah seneng.
Saya jujur Bu, saya takut sekali untuk berbicara tentang kematian. Tapi saya mulai ikuti khotbah-khotbah Ibu. Saya bersyukur Bu, dan hari ini saya mau bilang sama Ibu, saya udah siap kalau Tuhan panggil saya hari ini. Loh itu kan goal kita kan? Saudara ingat Alkitab bilang dunia ini tuh bukan tempat kita yang sesungguhnya kan? Kita di sini tuh hanya perantau kata Alkitab. Ada satu tanah kekekalan yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, yaitu sorga yang kekal. Ya, nah sekarang ini kalau saudara dan saya masih hidup, itu kenapa Tuhan masih kasih kita hidup? Berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Siapkan dirimu. Ya, siapkan diri untuk kematian tuh bagaimana? Teman-teman di Jakarta pada ngomong, saya sudah siap-siap kok Bu, udah beli tanah di San Diego Hills. Kami satu keluarga 5 orang, udah beli 5 lubang. Saya bilang persiapkan diri untuk mati bukan beli tanah di San Diego Hills. Terus dipikir setelah kuburannya di San Diego Hills, terus pintu sorga terbuka, hello. Maaf saudara, hidup hari ini yang Tuhan berikan untuk kita hari ini untuk kita berjaga-jaga. Mari kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Tetapi di dalam Kristus ada sebuah keyakinan akan kematian. Tidak ada satupun yang berkata, yang menjanjikan bahwa ada kehidupan setelah kematian selain Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya tidak mengenal Yesus, papi saya haji, kakek saya ustadz. Secara manusia saya tidak terbirang dalam orang yang dipilih Tuhan. Tapi kemudian Tuhan selamatkan saya tahun 95, saya mau bunuh diri karena saya sudah capek dengan hidup di dalam dosa. Tuhan tangkap saya. Secara manusia saya ini orang yang dibuang, sudah gak ada arti apa-apa. Hancur sudah hidup saya. Bahkan mati binasa itulah yang harusnya saya dapatkan. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan akan hidup kita, saudara dan saya. Dia ambil saya, dia angkat saya bertobat hari itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak tahun itu, tahun 95, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maaf, tidak semua orang Kristen sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tidak semua, termasuk hamba-hamba Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Yesuslah yang akan mengubahkan hidupmu dan hidup saya. Waktu saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia ubahkan saya. Ya, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sebab pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih berguna dan lebih mulia dari segala-galanya. Sejak saya berjumpa dengan Yesus, tujuan hidup saya, arah hidup saya, pemikiran saya, paradigma saya diubahkan. Apa yang mengubahkan? Firman. Amin saudara. Karena itu jangan bilang kata pendeta, kata firman. Ya, tidak ada satupun pendeta hebat di dunia ini. Enggak ada satu pendeta yang bisa rubah hidupmu. Tidak ada dokter yang hebat, tidak ada psikiater yang hebat. Yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa kepada Dia. Jangan taruh iman saudara kepada pendeta, termasuk kepada saya. Taruh iman kita kepada Kristus. Supaya kita tidak mudah kecewa. Supaya kita nggak mudah kepahitan. Karena banyak orang akhirnya kecewa gara-gara lihat pendeta yang dia agung-agungkan tiba-tiba jatuh. Taruh iman kepada Kristus ya. Iman yang benar. Makanya saya itu di mesbah doa, kalau saudara yang rutin mengikuti saya, Bu, titip doa. Tidak ada titip doa. Saudara datang sendiri kepada Tuhan. Engkau punya hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Jangan titip doa. Apalagi ada, Bu, titip doa ya 1 suami, 2 anak. Nggak mungkin saya balas. Saya pengen mengajak orang Kristen menjadi dewasa dalam iman. Jangan main gereja-gerejaan lagi. Ini waktunya kita ngalami Tuhan secara pribadi. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, Dia ubahkan saya. Semuanya berubah. Ya, semuanya berubah saudara. Akhirnya saya mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak mudah, tantangan datang dari keluarga. Saya mau dibunuh sama papi saya. Tapi akhirnya saya diusir dari keluarga karena tidak ada yang bisa pisahkan saya dari Kristus. Ancaman mau dibunuh dan lain sebagainya, saya sudah mengalami Tuhan. Itulah untungnya kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita tidak mudah menyangkal iman. Ya, entah karena apapun, termasuk nyawa sekalipun, kita tetap percaya kepada Yesus.
Akhirnya saya diusir dari keluarga, suruh pilih Yesus atau keluarga. Saya memilih Yesus karena dia memberi arti di hidup saya. Apakah saya tidak mengasihi keluarga saya? Saya mengasihi. Tapi ketika harus memilih, saya akhirnya memilih Kristus. Kenapa? Dialah yang menjamin hidupku sampai pada kekekalan. Keluargamu bisa berubah. Ibu-ibu, suami bisa berubah. Ada banyak ibu-ibu yang konseling kepada saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Saya sakit hati sama suami saya mau bunuh diri. Bodoh. Kenapa ibu yang bunuh diri? Suami yang berdosa, ibu yang mau bunuh diri. Karena itu jangan terlalu mencintai siapapun melebihi engkau mencintai Tuhan. Suami bisa berubah. Istri bisa berubah. Orang tua bisa berubah. Ketika ada sesuatu yang mengecewakan, kita bisa, saudara, bahkan mereka bisa bunuh kita. Tapi Tuhan itu kasihnya gak pernah berubah. Karena itu saya selalu mau berkata, keselamatan itu urusan pribadi-pribadi kita dengan Tuhan. Gak bisa gandeng-gandengan. Sekarang kita mulai tetapkan hati untuk menyembah secara pribadi kepada Yesus. Lalu akhirnya saya menerima Tuhan, saya diusir dari keluarga tahun 96. Lalu saya masuk sekolah Alkitab. Lalu saya mulai masuk sekolah Alkitab, saya mulai mengenal Tuhan, saya mulai mengerti rencananya. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Gak ada di dalam benak saya. Jadi hamba Tuhan gak ada. Saya menjalaninya bersama dengan Tuhan. Saya mengalir bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika saya terima Yesus itu saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menikah. Saya mau menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Cukup saya sama Tuhan. Saya gak butuh lagi siapapun. Saya hanya butuh Tuhan. Saya tidak mau menikah, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Ya, lalu akhirnya saya dipertemukan dengan suami yang luar biasa. Laki-laki terganteng di dunia. Menurut saya. Ya, saya ketemu suami saya, dia orang Solo, saya orang Sulawesi. Ya, lalu kami dipersatukan Tuhan lah. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Ya, saya hanya mau berkata kepada saudara, ya, jangan pernah ragukan Tuhan. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Jangan sampai iman kita bergeser. Coba kita lihat bersama Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12, ya, saya pengen kita baca sama-sama, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Ibrani 12 ayat 25 firman Tuhan berkata, jagalah. Ya, jagalah supaya apa? Supaya kamu jangan menolak dia, ya. Yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Ayat ini berkata, jagalah, jangan sampai kita menolak Tuhan dan firman-Nya. Loh, tapi saya masih Kristen loh, Bu. Saya nggak menolak Tuhan. Ketika engkau imanmu hari-hari ini tergoncang dan engkau mulai beralih kepada sesuatu yang lain dan engkau ketakutan yang berlebihan, itu artinya engkau sudah menolak Tuhan. Jagalah supaya jangan ada yang menolak dia. Ya, kalau dikatakan di sana, sebab jika mereka menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kalau kita menolak dia yang berbicara dari sorga. Hari-hari ini mari kita tingkatkan sistem iman kita kepada Tuhan. Jangan terpancing. Alkitab sudah berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kalau orang datang kepada saya, Bu Debbie, hari-hari ini aduh keadaan susah banget ya Bu. Kenapa bisa begini ya Bu? Di mana Tuhan? Lah kamu yang kemana aja selama ini gak pernah baca Alkitab? Semua harus terjadi. Firman Tuhan Yesus berkata akan ada masa yang sukar. Berita-berita yang menakutkan, bahkan sebagian orang akan mati karena kecemasan dan ketakutan berhubung dengan semua yang terjadi di dunia ini. Bayangkan loh, sebagian orang mati bukan karena virus, karena cemas dan takut. Kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, sejak masa pandemi masuk dari bulan Maret tahun yang lalu, saya ketakutan dan cemas, Bu. Saya tidak bisa tidur. Tiap hari saya sesek napas. Belum kena virus udah sesek. Ngeri gak saudara? Ya, belum kena virus udah sesek napas dia. Karena dikuasai oleh ketakutan.
Ngeri nggak saudara? Ketika orang menolak dia yang berfirman, dia masih Kristen loh. Tapi hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Sehingga tidak bisa tidur kalau malam, sesek napas. Bodoh nggak saudara? Nggak kena virus udah sesek. Apalagi kalau kena. Ngeri loh yang begini ini. Kita tanpa kita sadari ini roh ketakutan masuk. Ayat 26 firman Tuhan berkata begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada apa yang dapat digoncang. Jadi kalau hari ini kita masih tergoncang, maka satu kali lagi engkau akan digoncang. Hari ini kita masih tergoncang, satu kali lagi. Sampai Alkitab bilang tertinggal satu yang tidak tergoncang. Mari kita pahami saudara. Kalau hari-hari ini kita masih gampang kecewa, ya, kita masih kepahitan. Ada yang datang sama saya, Bu, saya itu kepahitan sama mertua saya. Itu orangnya Bu, benar-benar menyakitkan. Saya bilang lepaskan pengampunan. Sampai kapan Bu? Sampai engkau tidak tersakiti lagi sama dia. Oh gitu ya, iya. Lah kapan tidak tersakiti? Ya sampai hatimu itu siap. Sekalipun dia menyakitimu, engkau tersenyum dan berkata, aku mengasihi dia Tuhan. Itu berarti engkau sudah tidak tergoncang. Amin. Saudara, masuk surga itu enggak gampangan. Enak aja orang mau masuk surga berbondong-bondong. Saudara pikir dengan cuma nyanyi-nyanyi terus kita masuk surga begitu? Masuk istana presiden aja susah. Masuk surga itu perlu pemurnian. Iman yang dimurnikan. Kita ngomong percaya sama Tuhan tuh gampang. Tapi mempercayakan hidup itu tidak semudah kita ngomong percaya sama Tuhan. Ada proses. Ya, saya bersyukur saya mengalami proses yang begitu hebat pertama kali terima Yesus. Dan itu cukup menjadi bekal buat saya mengalami segala tantangan jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan. Saya mengalami masa-masa sulit di dalam hidup. Tapi kembali saya ingat penderitaan saya yang dulu. Saya selalu bisa berkata, Tuhan, ini tidak sesulit yang dulu Tuhan. Ini mudah. Kenapa? Karena aku sudah pernah melewati yang lebih sulit dari ini. Amin saudara. Ya jangan jadi Kristen gampangan. Mari kita minta kepada Tuhan iman yang benar-benar tidak tergoyahkan. Suami-suami, ya jadilah suami yang membawa istrimu datang kepada Tuhan. Hari-hari ini istri-istri kuatlah di dalam menopang. Tapi saya sudah gak kuat Bu, suami saya selingkuh terus, tetap kuat. Perceraian bukan jalan keluar. Hari-hari ini kita harus benar-benar menguatkan iman kita. Kenapa? Tuhan bilang satu kali lagi dia akan menggoncangkan. Termasuk hari-hari ini kegoncangan sedang terjadi. Kita mau berpegang di mana saudara? Cuma firman Tuhan kan yang bisa kita pegang hari-hari ini. Kita mau pegang janji manusia? Siapa yang bisa tolong kita? Enggak ada. Mari kita kuatkan iman dan berpegang kepada Tuhan. Ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Mengapa kita harus diuji supaya kita tidak tergoncang? Karena engkau diberikan kerajaan yang tak tergoncang. Jadi hanya orang-orang yang tidak tergoncangkan yang bisa masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ya, engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Tuhan juga kita harus mohon perkenanan Tuhan. Tidak sembarangan.
Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 29 dikatakan apa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, sebelum penyesalan kekal itu datang, lebih baik sekarang kita benahi iman kita. Kita benahi hidup kita. Yuk, yang masih pahit-pahit hati, kepahitan, tidak usah pahit-pahit. Hidup ini sudah pahit, amin. Jangan lagi kau tambahi dengan kepahitan. Ya, udah hidup pahit, minum kopi pahit, makan daun pepaya, tambah pahitlah hidupmu. Enggak usah, orang mau nyakitin kita lepaskan pengampunan. Jangan terbawa dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini sehingga kita ini lebih berat langkah kita. Tanggalkan segala beban dosa yang merintangi, kata firman Tuhan, dan berlarilah kepada tujuan iman yang benar sehingga engkau meraih mahkota, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Ya, saya bersyukur dari awal masuk pandemi itu ketakutan sudah mulai merebak. Ya, namanya kita nih berjaga, saudara. Kita nih berjaga ya, tetap berjaga. Ketika pertama kali Jakarta sudah dibuka dari lockdown yang dulu bulan-bulan Maret itu, April kan kita lockdown semua itu ya, benar-benar tahun lalu itu kan mencekam. Lalu mulai dibukalah pada waktu itu, kan saya ini sudah ada jadwal-jadwal di beberapa kantor, perusahaan. Jadi mereka telepon, ibu, ini kami sudah masuk bekerja. Dan jadwal ibu di perusahaan sudah mulai berjalan. Ibu mau datang enggak, Bu? Karena tidak ada pendeta yang berani datang. Jadi kita mau tanya, ibu mau datang? Ya saya juga jawab, saya doa dulu. Paling aman buat pendeta bersembunyi kan saya doa dulu, minta hikmat. Ya, lalu saya merenung, saya juga tanya ke suami. Teman-teman semua pada ngomong, Bu jangan kemana-mana dulu loh. Ya, ini banyak pendeta yang mati. Ya, banyak pendeta mati kena corona. Saya bilang kan mati itu untung. Tapi ibu berhikmat loh. Bersembunyi dulu, jangan pergi-pergi. Saya berdoa, Tuhan saya ini pergi atau tidak. Tuhan bilang, imanmu tuh kalah ya sama karyawan. Itu karyawan demi mereka dapat gaji dan bisa makan tiap hari. Mereka masuk kantor dari jam 8 sampai jam 5 mereka baru pulang. Nah di saat-saat genting begini harusnya kamu pergi memberitakan kabar baik buat mereka yang ketakutan, terus kamu bersembunyi. Nggak malu kamu sama mereka? Saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Iya, inilah harusnya kita menjadi terang buat mereka. Saya akhirnya WA, iya saya datang hari Jumat ini di kantor. Puji Tuhan, Bu, puji Tuhan. Saya sudah hubungi beberapa pendeta, nggak ada yang berani. Ternyata masih banyak yang takut mati. Kita tidak cari mati loh. Kita tidak cari mati loh. Tapi dunia ini sedang membutuhkan orang-orang yang berani untuk menyampaikan firman yang benar. Tuhan selalu ingatkan saya, mati hidupmu itu di tanganku. Bukan di tangannya corona. Lah Tuhan, itu pendeta yang mati kena corona itu memang sudah waktunya. Cuma caranya begitu. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya pergi saudara. Saya tuh waktu itu cuma sama suami saya menguatkan hati begini. Kalaupun kita diizinkan kena ya. Malah saya berdoa nih biar Tuhan izinkan saya kena. Supaya kita nih bisa bersaksi. Jadi orang tidak ketakutan. Di mana Mazmur 91 yang selama ini kita perkatakan? Saya bilang sampai kita ketakutan begitu hebat. Dan benar saudara, November tahun lalu kami sekeluarga kena. Dan puji Tuhan kami melewati, saya bilang sama anak-anak satu rumah, kita sukacita terus. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, biar mau saudara minum vitamin C 50.000, D 50.000 kalau tiap hari hatimu kusem. Di rumah marah-marah, stres, cemas, takut, tidak akan bekerja itu vitamin-vitamin. Karena Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Ayo kita pakai firman. Akhirnya kami bisa melewati. Nah yang kemarin saudara, kita kena lagi satu keluarga. Saudara yang mengikuti saya di YouTube saya ada ya kesaksian saya 2 kali.
Ya, Tuhan izinkan varian baru, rasanya manis asam asin. Hari-hari ini berita di grup-grup WA tiap hari COVID terus. Saya sampai bilang di grup ini grup COVID ya. Satgas ya di sini nih ya. Saudara, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Yang kita baca tiap hari varian baru, varian baru, varian baru. Saya mau bilang ya, 1000 varian COVID yang baru muncul, kuasa Tuhan tetap sama, tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan terkecoh, hari-hari ini iblis sedang memperkecoh iman kita, saudara. Saya bersyukur kemarin Tuhan izinkan kita mengalami lagi. Saya sampai bertanya loh, Tuhan kenapa engkau izinkan lagi kita mengalami? Tahu enggak saya dapat jawabannya apa? Karena ini ada varian baru. Dan semua orang ketakutan. Biar kamu rasa dulu itu varian baru. Supaya kamu bisa bersaksi. Kuatkan iman mereka yang mulai takut dan lemah bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Jadi kita bukan cuma hamba Tuhan yang bisa ngomong. Tapi saya mengalami. Saya tidak cari mati dan saya nggak cari penyakit. Tapi namanya virus itu kan dia di udara, kita nggak bisa lihat. Ya, mau sehebat apapun tuh kerajaan Inggris yang sudah bersihnya kayak gitu, bisa juga terkena, nggak tahu dari mana datangnya. Kita mau bersembunyi di lubang mana, saudara? Kalau Tuhan izinkan terjadi, ya sudah. Saya percaya itu akan menjadi kesaksian. Kembali lagi bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Suami saya, saudara, dia yang paling mengalami dampak yang luar biasa karena memang dia drop. Muntah terus, dan itu muntahnya kayak air terjun. Nggak bisa dibendung. Lagi ngobrol, bahkan dia lagi kerja di laptop, tiba-tiba serut sampai laptop semua dicurahkan, saudara. Saya kaget, ya. Saya tolong dia, saya bantu dia, saudara. Tidak bisa makan 2 hari, muntah terus, muntah terus. Waktu kami sudah dinyatakan positif, beberapa teman, bahkan ada yang dokter itu sudah kasih kita resep. Kita udah beli obat, saudara. Ya, kita udah beli obat antivirusnya, vitamin C-nya sekian, kita udah minum. Sampai yang saya kesaksian itu hari Kamis, puji Tuhan suami saya membaik. Tapi saya baru kali itu lihat dia sakit yang begitu, sudah pucat kuning. Matanya itu di sini sudah hitam. Dan kita waktu itu baru kehilangan kakak ipar. Jadi kita benar-benar terintimidasi. Benar-benar setan tuh tiap hari datang gini, suamimu mati. Ya, atau enggak kamu yang mati. Habis ini nak kamu sesek. Saya sudah baca itu ciri-ciri varian baru. 1, ya sesak napas. 1 batuk-batuk. 2 muntah-muntah, mual-mual. 3 badan sakit-sakit. 4 gini-gini. 5 masuk ke tahap akhir mulai pengentalan darah. 6 say goodbye. Jadi saya menghitung saya sudah sampai di level berapa ini. Gila enggak saudara? Ya, sehingga kita mulai melupakan Tuhan. Lalu benar saudara, karena saya mulai takut, mulai cemas, sudah telepon teman dokter, sudah minta saran gini-gini, Bu, pokoknya gini. Sampai beberapa yang orang, Bu, Ibu butuh rumah sakit, kabari ya. Pokoknya saya siapin rumah sakit, ada di sini, Ibu, kabari saya. Malam itu habis mesbah doa saya sesek, saudara. Dari dada ini rasanya semua penuh riak sampai di leher saya. Hari-hari sebelumnya saya cuma batuk kecil-kecil, tapi malam itu badan mulai meriang. Di sini tuh riak, dada saya berat sekali sampai di tenggorokan. Saya napas itu udah bunyi. Saya lihat lagi, sudah di level yang kelima saya. Sebentar lagi darah saya mengental, lalu saya sesak, lalu mati. Saya bilang, kita telepon siapa ya, tanya ini obat riak nih biar saya bisa napas. Sama intimidasi iblis makin sesek loh saudara. Mungkin sesaknya itu cuma 30%, tapi ditambah ketakutan dan kecemasan jadi 70%. Itu bahaya memang, itu iblis, roh ketakutan. Orang takut gak ada iman. Saya sedang berpikir, tapi kita sudah semua obat kita minum ini. Semua yang dibilangin sudah kita minum. Mau apa lagi, tiba-tiba Tuhan ingetin. Kayak gitu katanya beriman. Melupakan aku.
Angkat imanmu, angkat perjamuan kudus. Darah Kristus itu berkuasa. Saya bilang ke suami saya, kita ini berdosa loh. Kita sudah mengandalkan semua orang dan yang lain-lain, tapi kita lupa mengandalkan Tuhan. Tuhan ingetin saya, ayo kita perjamuan kudus. Suami saya bilang, iya, aku juga barusan dapat. Kita perjamuan kudus. Di tengah saya sesek, sudah bunyi napas. Saya ambil perjamuan kudus, kita gandeng tangan. Saya bilang, Tuhan, kalau belum waktunya aku mati, aku tidak akan mati. Dan aku mau perkatakan pada virus ini, engkau tidak berkuasa di dalam diriku. Malam ini segala roh intimidasi dari ketakutan, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dengan iman aku perkatakan, darah ini darah yang berkuasa. Darah yang dicurahkan untuk menanggung dan menebus setiap kutuk sakit penyakit atas hidup kami. Lalu kita berdua angkat perjamuan. Kita makan roti dan minum darah Kristus. Saudara tahu habis perjamuan, leher saya plong sampai ke dada ini plong semuanya. Kenapa gak ada yang tepuk tangan? Benar-benar itu plong, dan malam itu saya tidur tanpa batuk sekalipun. Saya bilang, wow Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau luar biasa. Saya cuma mau ingatkan saudara hari-hari ini. Jagalah supaya jangan ada yang menolak Dia dan firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Perkatakan firman. Perkatakan firman. Share firman Tuhan. Share khotbah-khotbah. Jangan share varian-varian. Amin. Ya, share firman Tuhan. Perkatakan, aku percaya hari ini. Coba saudara terus bersuka cita. Jaga imanmu, jaga imunmu. Sukacita, damai sejahtera, dan percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa darah itu darah yang berkuasa. Darah yang akan menjaga hidup kita bahkan sampai pada kekekalan. Saya berdoa hari ini tidak ada satupun yang kena roh ketakutan. Kita harus tetap ikuti protokol kesehatan. Tapi jangan sampai engkau terpuruk, cemas dan takut. Ya, keadaan akan semakin tidak baik di akhir zaman. Tapi percayalah, ini adalah waktu pemurnian bagi kita. Kita mau tetap bilang, Tuhan kami percaya kami punya Tuhan yang besar.